Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dengan beliau Al-Mukarram Kiai Fauzi. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Dalam perjumpaan hari ini kami Pak Kiai Siap. begini, setiap musiman, Musim tembakau. bukan, Bukan. setiap musiman pemilihan presiden Ya. ini kan sebagai istilahnya itu pelajaran bagi kita ya. Ya. Apalagi insya Allah kita kalau dikasih kesehatan, berkah umur, kita bakal jumpa kembali dengan namanya pemilu 2024. Ini kerap kali Pak Kiai, baik di kalangan tokoh agama atau masyarakat, bahkan kawan-kawan netizen sekalipun seringkali itu menggunakan yang disebut dengan politik identitas. Gitu. Bahaya. ini sering kali terjadi perdebatan, bahkan kadang-kadang saling saling kafir mengkafirkan kalau itu tidak sejalan dengan pemikiran mereka masing-masing. Itu bagaimana menurut pandangan Pak Kiai secara hukum Islam, secara pandangan Islam, bagaimana Pak Kiai? Iya. Mari. Baik. Politik identitas. Sebenarnya politik identitas itu sederhana sekali. Jadi memilih sesuai dengan identitasnya. Betul. Tapi yang berbahaya itu satu. Ketika politik identitas itu ditunggangi oleh polarisasi agama, itu yang berbahaya. Betul. Ini yang menjadi Iya. pelajaran untuk kita bagaimana. Iya, pengalaman juga 2019 kemarin. Iya. Sebenarnya saya sudah mulai 2014 dengan adanya Black Campaign, kampanye hitam, ya saya sudah akal saya ini sudah meraba, wah ini akan semakin parah nanti pemilu berikutnya dan gitu. Kalau kita flashback ke belakang ya, 2004 di masa SBY, 2 periode 2004-2009 ya, itu kan tidak ada seperti itu. Baru 2014, iya 2014 itu politik identitas itu sudah mulai terhendus. Black Campaign, kemudian isu-isu lama seperti PKI, terus semua itu. Sampai 2019 polarisasi agama total untuk politik. Kalau kita kembali kepada demokrasi itu kan semua berhak menyatakan pendapat. Betul. Inilah calon yang sesuai dengan harapanmu, keinginanmu seperti apa. Karena polarisasi agama itu mulai sejak DKI, ya. Unjuk rasa, kemudian langsung ke 2019, polarisasi agama itu yang berbahaya. Jadi ini yang terpenting 2024 ini kan. Ya semoga semoga masyarakat Indonesia ini semakin cerdas dan bisa belajar dari pengalaman. Di bawah bertengkar, di bawah perang, di atas makan satu meja. Iya. Sekarang alhamdulillah
yang dulu katanya sampai ini masuk ke akidah. Betul. Polarisasi agama itu sampai ke politik ideologi, bukan cuma politik identitas, politik ideologi yang kasihan ya masyarakat awam. Masyarakat awam ini kalau orang Indonesia ya terkenal di dunia, orang Indonesia ini kepada ulama dan habaib takzimnya 1000%. 1000%. Iya. Apapun itu, yang penting perintah ulama sudah semua. Nah, tapi untung ya kita ini di Indonesia. Untungnya di situ. Indonesia tidak, karena orang Indonesia tidak banyak tanya. Kalau itu sudah perintah ulama, dauhnya ulama, ya sudah. Seolah-olah itu agama. Betul. Iya, seolah-olah itu agama. Nah, di kemarin itu yang saya lucu bagi saya kemarin. Nah, 2019 itu lucu. Ya. Kenapa saya bilang lucu? Karena polarisasi agama itu semakin menghimpit masyarakat awam, sehingga apa? Kan kalau kita kembali kepada politik identitas, berarti kamu harus memilih sesuai identitas kamu. Di Indonesia kemarin 2019 itu calon dua-duanya itu 01, 02 sama-sama Muslim. Betul. Iya. Jadi kalau memang memilih sesuai identitas ya sama-sama Muslim. Iya. Tapi yang aneh dan ajaib, aneh bin ajaib, orang Indonesia ini aneh bin ajaib. Yang satu Muslim, yang satu juga Muslim, yang satu pengusaha, wakilnya, yang satu yang ini apa kiai. Seorang ulama ya. Nah itu yang saya sebut tadi polarisasi agama. Iya. Polarisasi agama itu bukan hanya dengan Muslim dan non-Muslim, sama-sama Muslimnya. Oke. Sama-sama Muslimnya seolah-olah lawannya itu bukan orang Muslim. Iya. PKI, orang PKI keturunan Cina. Ini tidak peduli agama. Iya, antek asing, tidak berpihak kepada ulama. Padahal dua-duanya sama-sama ada ulamanya, sama-sama muslimnya ya. Sama-sama Muslim, sama-sama putra terbaik bangsa. Iya. Satu tokoh kiai wakilnya, satu tokoh pengusaha wakilnya. Itu semua putra terbaik bangsa. Nah, yang aneh dan bin ajaib ini kan tidak sehat. Tidak sehat. Masa seperti yang mohon maaf menyebut nama, seperti Pak Jokowi, mohon maaf ya Pak Presiden, mohon maaf. Pak Jokowi itu dituduh keturunan Cina, orangnya hitam kayak orang Madura. Kan nggak masuk di akal, ini keturunan Cina. Terus yang keturunan Cina malah dibiarin, kan seperti itu. Ini nggak sehat sudah ya. Terus ini satu. Terus yang kedua, katanya tidak boleh mengambil kekasih teman dari orang non-Muslim. Iya. Ini permainannya orang Wahabi, permainannya kelompok-kelompok mutasyadidin. Tapi ya yang buat aneh, seandainya orang Indonesia ini banyak tanya, ya kebingungan orang Wahabi itu untuk menjawab. Iya. Orang lain tidak boleh berteman dengan orang asing. Orang lain tidak boleh berteman dengan orang kafir. Tapi mereka berteman dengan orang kafir. Bahkan orang kafir dijadikan kiai. Betul. Dikiaikan. Iya. Seorang ateis karena sama pilihan. Sama pilihan. Iya. Sama pilihan di nol berapa itu kemarin saya lupa sudah. Jadi orang ateis ini diangkat menjadi ulama, pidato di mana-mana. Ini lebih ajaib, Ali bin ajaib. Bahkan kemarin saya kok gimana ya, kok ulama di Indonesia ini ribuan, bahkan insya Allah jutaan. Seorang ateis berpidato berdakwah tentang kelahiran Nabi.
Aneh ya. Aneh kita ngaji sama orang ateis. Subhanallah. Ini ya saya dulu pernah berpikir waktu ngaji dulu, waktu di pondok. Ittakhadhu, sebuah hadis, ittakhadhu ru'asa juhalan fadallu wa adallu. Saya berpikir gini, masa ya nanti kita bisa mengambil seorang pemimpin atau seorang pendidik dari golongan orang bodoh yang bisa sesat dan menyesatkan. Ini kata saya nggak masuk akal. Terus kemana orang yang pintar-pintar nggak ditegur? Ini hadis ini nggak masuk akal kata saya. Terus saya gali, saya melakukan riset penelitian. Ini gimana masa hadis ini pasti benar? Karena yang menyampaikan baginda ini pasti ada nanti. Tapi ini nggak masuk di akal. Nah, Pilpres 2019 baru terjawab. Iya. Jadi seorang ateis bisa ngajar di pesantren yang kelompoknya yang sama pilihan. Ini orang ateis, orang kafir. Nah, dan orang pesulap bodoh, tidak tahu apa-apa, diundang di panggung-panggung pengajian. Akhirnya salah menafsirkan ayat. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Iya, ulama ular, ulama kambing, ulama ayam, ulama sapi. Nah ini waduh, ya Allah ya Rasulullah. Saya bilang gitu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekarang wahai baginda Nabi, saya sudah terjawab dengan penasaran saya terhadap hadis baginda yang ittakhadhu ru'asa juhalan fadallu. Ini asobiyah sudah. Jadi yang sama dengan kelompoknya, walaupun goblok tolong, dia tidak tahu apa-apa, diangkat menjadi seorang kiai dan ulama. Iya. Bahkan orang kafir dia diulamakan. Iya. Gimana nggak jadi sesat? Dia orang kafir, non muslim, ateis, tidak punya agama, tidak punya apa-apa, kok diulamakan, diangkat menjadi ulama. Nah, ini yang berbahaya. Jadi politik identitas itu yang paling berbahaya ialah polarisasi agama. Sedangkan para ulama NU yang ulama besar-besar itu ya dianggap munafik, ya, dianggap kafir, penjilat dan lain sebagainya. Ini bahayanya kontaminasi Wahabiyah terhadap orang Indonesia secara umum. Jadi semoga kita bisa sadar dan mengambil pelajaran kemarin 2019 dan semoga pengaruh hikimuni kelompok Wahabi ini segera lepas dari kalangan masyarakat. Karena sampai sekarang ya, itu saya baca di grup-grup ya, itu asarnya 2019 itu sampai sekarang masih ada ya. Sampai sekarang masih. Kemarin itu ada seorang HTI ditangkap, terus di grup ya, wah ini pendakwah, ini tokoh agama. Saya bilang dia HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, dia penggerak khilafah, dia penghancur agama, dan dia penghancur negara. Saya kasih hadisnya kemarin, ini hadisnya. Baginda bersabda, inna sayakhruju qauman yaqra'una al-Qur'an wa la yujawizu hanajiruhum yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan yamrukuna minal Islam kama yamrukus sahma minal ramiyah la in adraktuhum la aqtulannahum qatla 'ad. Ini baginda, tandanya saya hidup di masa mereka, maka akan saya perangi mereka, akan saya bunuh mereka seperti terbunuhnya kaum 'Ad. Ya nggak jawab ini. Ini hadis sahih, ini diceritakan oleh Sahih Muslim. Jadi hati-hati kita ini jangan sampai terbawa atau terkontaminasi oleh dakwah-dakwah Islam radikal, Islam keras, karena dia itu adalah penghancur agama dan penghancur negara. Kita tidak mungkin kalau negara ini hancur misalnya,
diperangi, petugas keamanan diperangi, ya. Hingga di sini tidak aman. Nah, seperti yang terjadi di Irak, di Libya, di Syria. Mana mungkin kalau terjadi peperangan seperti itu kita menjunjung tinggi agama? Tidak bisa, tidak maksudnya. Sampai sekarang Iya, hancur lebur. hancur lebur. Mana mungkin kita bisa memondokkan anak-anak kita kalau terjadi peperangan? Mana mungkin kita bisa sholat berjemaah aktif di masjid-masjid Secara normal. Iya, kalau terjadi peperangan tidak mungkin. Nah, jadi oleh karena itu marilah kita belajar dan mari kita cerdaskan pemikiran kita. Ya, intinya begini, kita jangan melihat dengan telinga, melihat dengan mata dan hati. Iya. Kalau kita hanya melihat dengan telinga, ada pekerja Cina akan menguasai Indonesia. Ada ini tentara Cina masuk ke Indonesia sekarang. Ini rakyat, saudara kita, rakyat kita hanya menjadi sapa misalnya. Terus nanti Indonesia akan dikuasai oleh Cina. Tidak ada seperti itu. Semua diatur oleh undang-undang, semua diatur oleh negara. Setiap negara mempunyai daulat masing-masing yang tidak boleh dilanggar oleh negara-negara lain. Nah, bukan hanya kita, nanti negara-negara lain tidak terima nanti kalau ini misalnya masuk ke aliansi atau kelompok PBB Indonesia. Ya PBB semua tidak akan terima kalau Indonesia itu diobok-obok oleh negara lain, seperti itu. Iya, jadi tidak mudah, tidak seperti yang di berita-berita tidak segampang apa yang dibicarakan. Iya, diberitakan ini PKI kemarin itu ya, saya lucu ya. PKI akan muncul. Nah, bahkan kemarin nobar itu katanya orang dulu itu saja yang melihatnya ini gimana. Setiap 30 November ya, Iya. 30 September ya, 30 September 30 SPKI itu nobar. Ini gimana kata saya itu. PKI-nya sudah gak ada ya. Orang dulu itu hanya operasi militer atau isunya seperti apa ya. Itu masa lalu kelam, tidak usah diungkit-ungkit sekarang. Dan tidak ada orang sekarang mau berperang. Semua orang ingin kaya semuanya. Tidak ada, sudah memperkaya diri itu apa berperang. Iya. Ya seperti itu namanya politik identitas. Silahkan di pilpres, di pileg, di pilgub, di pilgub memilih sesuai identitas kamu. Kalau calonnya muslim berarti Apa yang mau dipermasalahkan? Iya, apa yang dipermasalahkan? Sama-sama muslimnya, sama-sama putra daerah, sama-sama putra bangsa, apa yang dipermasalahkan? Iya, sudah. Kita bersaing, kita adu, misalnya sampaikan kepada calonnya, adu program, jangan adu fitnah, jangan adu fitnah. Kita harus bersaing dengan sehat. Ya. Ya, semoga bermanfaat. Amin. Oke, terima kasih lagi penjelasan.